Gamut dunia, mencela atau menganggap remeh urusan dunia. Yulahadu indan nazari fi mawa'idhi syaikh kasratu zammid dunia. Kalau diperhatikan nasihat-nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu banyak membicarakan tentang mencela, merendahkan urusan dunia. Wala budda min waqfatin inda hadzal amr, tetapi perlu dicermati nasihat tentang mencela dunia itu litahdidil maksud, agar bisa dibatasi atau diketahui yang dimaksud bidunya dengan dunia, allati yadzumuha, yang dicela oleh Syekh Abdul Qadir. Jadi bicara dunia itu ada hal-hal yang dianggap rendah, dianggap sebagai suatu kekurangan, bahkan seseorang bisa dicela ketika fokus urusan dunia. Tapi yang dimaksud itu dunia yang mana? Wasyaihu rahimahullah, Syekh Abdul Qadir rahimahullah, lam yatruk lana dzalik, tidak membiarkan begitu saja kepada kita tentang gamut dunia. Jadi kalau tema bicara soal dunia itu semuanya secara umum ya sesuatu yang remeh yang perlu dicela. Tapi Syekh Abdul Qadir tidak membiarkan pemahaman seperti itu, bal bayyana, bahkan beliau menjelaskan muradahu, yang dimaksud gamut dunia itu bikalamin wadihin, dengan penjelasan yang jelas, lalu bisafihi, tidak ada kerancuan, hatta la yakuna zahiru kalamihi hujjatan lil kasalin. Beliau menjelaskan dengan detail agar tidak jadi alasan untuk orang-orang yang malas. Kata Syekh Abdul Qadir, ketika dunia itu dianggap remeh, bahkan jika perlu dicela orang yang mencari urusan dunia itu perlu dijelaskan supaya orang-orang yang malas itu tidak alasan, tidak pakai dalil bahwa dunia itu remeh, dunia itu hina. Jadi zamud dunia itu menganggap hina urusan dunia. Kalau dikatakan dunia itu hina, nanti jadi alasan untuk orang-orang yang malas itu. Alasannya karena dunia itu remeh, dunia itu tidak penting, yang penting akhirat. Ya, kebanyakan orang begitu. Malas nyambut gawe, alasannya sekarang urus itu ya. Apa dunia, yang penting akhirat. Dunia juga penting. Orang itu bisa ibadah dengan baik, bisa amal dengan sempurna, yaitu butuh dunia. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, perlu dijelaskan secara detail, biar tidak jadi alasan orang-orang yang malas, wal batolin, orang yang suka nganggur, wal khamilin, dan orang-orang yang suka khamil itu
tirakat, topo, menghindar dari keramaian, menyembunyikan diri, itu namanya khomilin. Dulu banyak orang-orang tirakat-tirakat itu. Jadi sudah nggak ngurusi kebutuhan dunianya, munggah nang dukur gunung, nang gua-gua, tirakat atau topo di tengah alas. Nah itu oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani perlu diingatkan, ojo terus males alasane gak gelem dunya. Laisa minad dunya ma la budda minhu. Bukan termasuk dunia sesuatu yang harus dibutuhkan oleh seseorang. Jadi kebutuhan hidup yang menjadi kebutuhan pokok manusia itu bukan termasuk urusan dunia. Dunia itu kalau orang Jawa itu maknanya dunya. Ini dunya itu kesannya harta benda. Kata Syekh Abdul Qadir, sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok untuk kehidupan manusia itu bukan termasuk kategori keduniaan. Laisa minad dunya baitun yukinnuka atau yakunnuka, banyak dibaca yukinnuka. Tidak termasuk bagian dari dunia rumah yang memberikan kenyamanan atau melindungi dalam kehidupanmu sehari-hari. Orang hidup itu perlu berteduh, perlu tempat istirahat, perlu tempat untuk bermalam, sehingga orang itu butuh rumah. Maka kalau ada orang bangun rumah, kontrak rumah, apapun wujudnya, yang penting bisa melindungi seseorang, itu bukan termasuk urusan dunia. Ya sekedar untuk melindungi dirinya. Maka rumah itu dianggap kebutuhan pokok. Tapi ya secukupnya saja. Gak usah akeh-akeh, gak usah terlalu mewah. Artinya gak usah ngoyo. Yang ada diberi Allah itu dinikmati. Walaupun istilah orang dulu hanya sekedar berupa gubuk. Jadi itu bagian dari kebutuhan pokok. Makanya orang tidak punya rumah itu nggak bisa tenang. Minimal itu ngontrak, ada tempat tinggal untuk melindungi diri dan keluarganya. Tidak apa-apa, malah orang ngontrak itu sebutannya lebih hebat dari yang tidak ngontrak. Ngontrak itu kan jadi kontraktor. Kontraktor itu kan duit akeh. Ya nyatanya ya memperpanjang tiap tahun ya iso. Yang duwe omah malah kadang-kadang kan duwe celengan. Itu kan berarti belum tentu yang kontrak itu nggak punya duit. Jadi rumah itu kata Syekh Abdul Qadir bagian dari sesuatu yang dibutuhkan orang sehingga tidak masuk kategori urusan dunia.
Kalau dulu ya pokoknya gobok-gobok gak apa-apa. Sekarang kan rumah itu juga perlu kenyamanan. Jadi perlu kenyamanan. Yang ngerti toto sing rapi, yang bersih. Ya, perlu ya. Ana sing merotol-merotol ya. Ditempel, dicat. Ya. Itu hanya untuk supaya hidup di dalam rumah itu nyaman. Kalau nyaman kan kita sendiri yang nikmati. Misalnya ada tamu ya, rotok pantes, gak rusuh kabeh. Orang masuk bertamu itu menjadi senang, nyaman. Itu rumah. Kata Syekh Abdul Qadir, laisa minad dunya baitun yukinnuka walibasun yasturuka. Termasuk pakaian yang menutupi auratmu itu juga bukan termasuk hal-hal yang dianggap dunia yang hina. Tapi tujuannya ya nutup aurat itu. Dan tidak usah banyak-banyak. Misalnya kepingin ganti yang sudah tidak dipakai itu dikeluarkan dari lemari. Jangan terus tuku mana sing lawas tergantung di lemari, akhirnya gak sedeng lemari ini. Nah, terus ini kakean itu tadi bingung mau kemana-mana itu leren ambilin di yang tak gawe. Tapi ini secukupnya, enak sekali juga ya. Jadi biasakan ketika beli yang baru, yang lama tanggalkan, ya. Berikan kepada siapa yang kira-kira mau menerima. Ini kakean ndak lemari ya. Nyesek inggon. Juga jangan terlalu mahal. Sederhana saja. Itu bagian dari dunia yang tidak tercela. Menutup aurat itu maknanya sesuatu yang kalau dilihat orang itu malu, harus ditutup. Kalau dikembangkan pada urusan dengan rumah tadi, ya omah itu ya kudu ditata sing rapi. Dan gak ngisin-ngisini maksudnya. Kayak sekarang itu banyak ulama-ulama itu kadang omahnya api-api. Kalau itu niatnya baik, gak masalah. Saya pernah bertamu ke rumah seorang kiai, rumahnya sangat bagus, ngalang-alai hotel. Saya lihat kanan kiri, tak guyon kiai. Nangani kok mai kok ngalai istana presiden. Jawabnya sederhana, gak ngene kok dikira kiai melarat. Terus sampai masyarakat dinyak-nyak. Ya gane nutupi martabat ae. Ben gak dianggap kiai iku lusuh nang dindi sandalan. Terus mari ngono omahe reyot. Numpak sepeda ontel. Wong masyarakat pemahamannya sudah beda. Ya kiai ya perlu omahe kaya istana. Ya masuk akal kalau pikir. Mergo wong sakniki mboten ndelok ilmune. Kiai kok tampilane lusuh, omahe gak karu-karuan. Akhirnya gak dihormati.
Engko nek diundang-undang dikira ndolek duit. Tapi nek kiai ini omahe gedhong magrong-magrong, mobilnya gak terima Mercy, gawe Rolls Royce yang model kan sama itu menghormati, berangkat dari lahiriah, tapi nanti ilmunya juga diperhatikan. Makanya Syekh Abdul Qadir memberikan nasihat, urusan-urusan yang terkait dengan kebutuhan pokok hidup itu enggak termasuk dunia, termasuk wakhubzun yusbi'uka, roti atau makanan yang membuat kamu kenyang. Itu juga bagian dari kebutuhan pokok. Wa zaujatun taskunu ilaiha, suami atau istri yang membuat kamu lebih tenang dalam hidup, itu juga bukan termasuk urusan dunia. Karena orang dulu itu kebutuhan pokok itu minimal 3. Sandang, pertama orang itu harus berusaha nutupi auratnya, maka yang disebut sandang dulu. Terus setelah itu papan kan, sandang pangan ya. Orang hidup butuh makan. Yang ketiga papan, papan itu tempat tinggal. Jadi filosofinya orang Jawa dulu itu ya kayak ini nasihatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sandang, pangan, papan, itu harus terpenuhi. Sehingga orang yang ikhtiar berusaha bekerja dalam rangka memenuhi 3 hal itu tidak termasuk ngurusi dunia. Memang hidup harus ada 3 hal itu. Ojo sampai terus milih wis gak usah tuku omah wong ngisor jembatan yo gak ada bayar pajak. Itu harus dipikir. Jadi Syekh Abdul Qadir itu gak terus mencela dunia itu sembarang gak boleh, tetapi ada hal-hal yang jadi prioritas, yaitu urusan pakaian, makanan, tempat tinggal. Hayatud dunya, yang dimaksud kehidupan dunia itu adalah nafsuka wa hawaka. Kalau kamu nuruti nafsu dan hawamu, sering diterjemah hawa nafsumu. Wa tabu'uka, kemudian kamu mengikuti watakmu. Hadhihi dunya, itulah namanya dunia. Jadi kita harus bisa mengendalikan, walaupun butuh rumah, butuh makan, butuh pakaian, itu jangan nuruti hawa nafsu. Ya biasa saja. Latihan. Sekarang itu alhamdulillah saya lihat masyarakat itu sudah mulai cara berpikirnya praktis. Ya mungkin juga karena kondisi. Dulu orang itu kalau Ramadan terus mau hari raya itu riaya sih oleh 10 dino wis mikir kok pakaiane ganti apa, suguhane riaya apa. Sekarang sudah mulai berubah. Ya orang cari pakaian paling-paling kadang-kadang sing duwe anak cilik ya nyenengno anake. Bapak ibu ya kadang-kadang wis gak capek. Saiki ya gak salin ya gak ono wong takon. Saya itu sudah bertahun-tahun riyo gak tahu nganyari.
Ya insyaallah kalau ana wong delok. Buktine kalau sing takon. Sampeyan kok gak gawe klambi anyar. Nah itu maksudnya. Tapi kadang wis dadi budaya itu gak iso. Gak bisa kalau sudah budaya. Pemane kecilik biasa ngono. Biasanya cilik biyen seneng riyo gawe tukono klambi anyar. Soalnya nek gak riyo gak ganti. Oh biyen iku setahun pisan. Ganti baju, ganti sarung, ganti apa saja ngenteni riyo. Makanya dulu itu orang mikir, nek riyo harus tuku klambi anyar. Soalnya gak ono kesempatan. Gak riyo njaluk tukono bapak ibu klambi diseneni. Kaya apa wong gak riyo kok tuku klambi anyar. Jadi klambi anyar pakaian baru itu identik dengan hari raya. Kadang mindsetnya itu sudah begitu. Saya itu loh, waktu ibu masih ada, baik yang di kampung sana maupun mertua, wong jenenge wong kuno. Riyo gak tuku klambi anyar. Ya saya takon. Arek-arek gak ono sing kok klambi. Berarti kan pikirannya itu masih yang jenenge riyo itu harus klambi anyar. Makanya kadang-kadang dibagi dulur-dulur itu. Anaknya umpamane 5. Saudara saya itu kan 9. Itu dibagi. Sampai ngekei 2 aja. Aku sing bagian nukono klambi. Soalnya dikai 2 tok nek gak ono wujud klambi. Ya, takon sih. Saya kenal, kalau mesti nukono klambi arek-arek. Ya wong kuno. Nah itulah harus dikendalikan kata Syekh Abdul Qadir. Ya gak apa-apa, itu kebutuhan pokok asal jangan berlebihan nuruti hawa nafsu. Al hayatud dunya termasuk juga orang itu dianggap hidupnya ngurusi dunia. Al-iqbalu 'alal khalqi wal idbaru 'anil haq. Ketika dia selalu berharap mengandalkan atau melihat 'alal khalqi kepada makhluk, kepada sesama manusia, wal idbar 'anil haqqi, dan berpaling. Idbar itu asal maknanya mungkur. Mungkur itu ya apa bahasa Indonesia ya? Ya berpaling. Mari ngadep terus mari ngono. Iqbal. Ana idbar. Waliane iqbal itu menghadap, idbar itu membelakangi. Makanya ada istilah anggota badan kita itu ada namanya dubur. Nah, dubur itu orang Jawa dulu saking hati-hati nih ngomong, itu terus dimaknai belakang. Ada tamu tanya, "Nang ibumu kok gak ono?" Tese teng wingking. Wingking itu gak nombure mangga. Urusan ya. Tapi saking alus wong biyen. Saiki kan wong ning ngomong sak karepe dhewe. Bloko suto kadang-kadang wis gak ono sopan santun. Istilahnya wong Jawa cermet. Lah orang-orang dulu itu bahasa itu ditoto. Nanggone WC diwarateng wingking. Ojo di ngomong-ngono sak tesike. Nek rada dialusno ngengek banget. Wong pian ngoten.
teng wengkeng dengan terantos. Itu bahasa-bahasa. Termasuk nek ana wong mati ya gak ngomong mati. Pun boten enten. Ya. Lah kawan iku nang ndi? Iku bahasa simbol. Nah, wong sing gak biasa ya ngoten, termasuk arek-arek saiki diwaras. Wis gak ono mbahmu. Nang ndi? Ya ngelencer tapi gak mulai. Innahu kalamun wadihun lalu bisabihi. Itu bagian dari penjelasan Syekh Abdul Qadir yang cukup jelas. Tidak ada kerancuan. Jadi yang namanya dunia itu enggak seluruhnya, tetapi ada hal-hal yang memang jadi kebutuhan manusia.